Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman perangkat bergerak, pemrograman mobile, atau pemrograman Android. Nah, kali ini kita akan belajar hal yang paling dasar, yaitu tentang layout. Nah, di dalam layout ini, kalian akan belajar yang namanya mendesain user interface, dan sebetulnya di layout-layout ini, itu terdiri dari beberapa konsep. Ada linear, ada relatif, ada constraint, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar hal yang paling dasar dulu. Sebetulnya dari semua layout-layout yang ada, itu tidak istilahnya itu tidak saling saling menjatuhkan ya, istilahnya tidak paling bagus, tidak paling tepat daripada yang lainnya, tetapi mereka itu saling melengkapi. Bahkan terkadang dalam sebuah tampilan itu bisa menggunakan beberapa layout sekaligus. Nah, kali ini akan saya terangkan terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada beberapa konsep-konsep layout, di mana kalau kita mulai belajar dari layout yang paling simple ya, menurut saya yang paling dasar itu linear. Kalian akan mengetahui bahwa linear itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk yang vertikal maupun yang horizontal. Jadi kalian itu fokusnya penempatan objeknya. Yang pertama, kalau misalkan kalian belajar yang horizontal, kalian akan mengenal seperti ini. Ya, jadi penempatan linear yang horizontal itu objek-objeknya dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian belajarnya juga yang vertikal, itu penempatan objeknya ya, itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Objek itu maksudnya bisa button, bisa tulisan, boleh isian apa namanya isian teks ya atau isian input data gitu. Jadi intinya objek itu adalah sesuatu hal ya, sesuatu ya yang ada di tampilan itu. Bisa gambar juga bisa itu adalah sebuah objek. Nah, kita langsung aja mulai prakteknya ya. Di sini saya sudah ada tampilan yang kosong ya, blank. Nah, sebetulnya saya bisa aja langsung dari new project seperti ini, tapi pengalaman yang sebelum-sebelumnya kalau misalkan saya new project seperti ini, itu memakan banyak waktu karena saya kebetulan menggunakan Google Meet, jadi saya satu kali tag, makanya biar mempercepat aja, kalian jangan lupa untuk create new project, pilih nama filenya, nama projectnya, terus kalian pilih API Android yang sesuai dengan keinginan kalian, dan kalau di sini kebetulan saya menggunakannya Java. Oke ya, nanti setelah dibuat nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalian langsung masuk aja ke bagian rest, ke bagian layout, dan kalian klik activity main.xml ya. Jadi jangan lupa. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini kalian klik kanan ya. Kalian cari yang komponen type di sini. Terus cari tulisan constraint layout, kalian klik kanan ya. Ini menggunakan layout constraint yang lain nih, menggunakan layout yang lain. Maka kita harus ubah menjadi layout yang kita inginkan. Mana? Convert view. Nah, ini carilah convert view. Terus kalian pilih yang linear. Nah, kali ini kita akan belajar yang vertikal dulu ya. Caranya gimana? Ini kan sebetulnya otomatis kalau misalkan kita pilih linear layout, itu akan terpilih yang horizontal. Nah, kita akan pilih yang vertikal saja. Kalian klik kanan, terus pilih linear layout, convert orientation to vertical. Nah, jadi, seluruh layar ini ya, seluruh tampilan ini, semuanya itu dibungkus di dalam konsep layout yang linear vertikal. Seperti itu. Dan kalau misalkan kalian udah ngomongin linear layout vertikal, kalian bisa mencoba seperti ini. Nah, saat kalian menambahkan objek, nah otomatis dia ya seperti ini ya. Dia dari atas ke bawah, jadi urutan gitu loh. Makanya linear layout disebut juga dengan konsep layout yang sekuensial ya, berurutan. Entah dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini ya. Ini. Dia apa namanya, tampilannya dari atas ke bawah. Kayak gitu. Terus, misalkan kalian tuh pengen nih, setiap jarak dari objeknya ya, objek 1, objek 2, objek 3 itu ada jaraknya. Maka kalian bisa tambahkan yang namanya padding. Margin. Nah, ini kalian di blok aja biar semua itu menggunakan margin yang sama. Misalkan di sini kasih 7 dp. Oh salah, sorry. Dia
bukan yang di bawahnya. Ini jadinya di sebelah kanan ini ya, salah, sorry. Ini harusnya, nah ini 10 dpm. Nah, otomatis renggang ya. Nah, terus mungkin kalian bertanya nih, Pak ini kalau misalkan seluruh layar ini layout ya, terus kita tiba-tiba pengen menggabungkan tampilan yang linear layoutnya itu horizontal. Bisa aja. Jadi sebetulnya layout itu, tampilan ini harus punya satu layout parent ya, satu layout dasar. Yang dimana di sini kebetulan menggunakan layout dasarnya adalah linear layout yang vertikal. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan layout lagi di sini di bawahnya, yaitu khusus yang horizontal. Nah, ini kali ini kita akan mencoba menggunakan ngoding ya. Kalau tadi kan drag and drop. Tapi kalau sekarang ini kita coba menggunakan XML ya. Di sini kebetulan ngodingnya itu pakainya bahasa pemrograman XML. Oke. Oke, di sini aja match saja. Web content. Oke, nah di sini mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Kenapa ada match parent dan web content? Nah, match parent dan web content itu sebetulnya artinya kalau misalkan match parent itu toll ya, mengikuti dengan parent-nya. Yang kebetulan objek ini, parent-nya itu atau objek ini dibungkus oleh layout, linear layout. Maka width itu kan lebar ya, dan height itu tingginya. Kalau misalkan kita sebut di sini, kita translate ya, lebarnya itu menyesuaikan dengan panjang match parent-nya. Maka tulisan ini ya, atau mungkin yang gampang gitu ya, button ini akan panjangnya itu langsung memenuhi seluruh parent-nya gitu. Ya. Terus kalau misalnya hack-nya itu web content itu adalah menyesuaikan isi kontennya gitu. Misalkan kontennya cuma tulisannya button ya segini aja, tapi kalau misalkan tulisan button itu gede banget ya nanti menyesuaikan lebarnya atau tingginya itu dengan kontennya tulisan button ini. Kalau misalkan kalian masih bingung ya, saya kasih gambar gini aja. Ini. Kalau misalkan saya kasih lebarnya web content, maka lebarnya itu menyesuaikan dengan jumlah kontennya. Ukuran kontennya. Tapi kalau misalkan saya tambahkan tulisan ya, ini ya dia akan memanjang menyesuaikan dengan kontennya. Tapi kalau misalkan di sini kita bikin yang match parent, maka dia lebarnya menyesuaikan dengan parent-nya atau layout. Kan ini layout, sekali lagi tadi saya sudah menjelaskan bahwa layout itu yang mengelilingi atau istilahnya itu user interface-nya ini ya. Nah ini udah ya. Terus ini height-nya udah saya kasih height-nya, width-nya oke, match parent, terus tingginya web content ya. Jadi tingginya nggak akan langsung ke bawah banget. Nah, kita coba tambahkan button. Ini enaknya apa namanya? Enaknya Android itu dia punya auto ini loh, auto type ya. Terus ada juga dia tuh bisa mendesain mensupport drag and drop ini bisa langsung ya. Sebelumnya saya juga drag and drop juga biar cepat. Terus teksnya apa nih? Tombol ya. Oh sorry, harusnya ini jangan ini ya. Oh iya, sorry. Dalam membuat sebuah layout ya, itu kalian harus nge-set orientation-nya. Orientation itu, jadi intinya dia tuh layout-nya, apalagi yang linear ya, dia tuh mau horizontal atau vertikal lah. Ini kebetulan kita mau bikin yang horizontal. Gitu. Nah, terus ini kita kopas ya, kita coba bikin lagi. Nah, otomatis kalau misalkan ada tombol lagi ya, atau button lagi, dia akan ke kanan ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan ada tombol lagi ya, ini saya kopas, maka dia itu bukan ke kanannya, bukan di sebelah ininya, tapi di bawahnya. Lihat. Nah ya, di bawahnya. Ini kan sama-sama web content. Mungkin kalian bilang, oh ini gara-gara kepanjangan Pak, jadi nggak cukup. Nah, kita coba nih. Ini kan yang terbungkus di linear layout yang horizontal, tapi yang di atasnya ini masih yang vertikal. Nah, kita coba. Nah, otomatis di bawahnya, enggak di sampingnya. Karena apa? Yang ini masih termasuk yang vertikal gitu ya. Nah, ini lihat, dia pembungkusnya sampai bawah. Tapi ada layout di dalam layout di mana khusus objek-objek yang di dalam layout yang baru ini, yang horizontal linear, dia mengikuti rule ya aturan bahwa dia itu harus horizontal.
Nah, begitu ya tentang linear, vertikal, dan horizontal. Mudah-mudahan cukup jelas. Dan mungkin selanjutnya kita akan belajar layout yang lain, yaitu layout yang relatif atau yang konstan. Jadi, mudah-mudahan yang ini cukup jelas, cukup bisa dipahami, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya, atau di sosial media saya kalau misalkan pengen langsung. Oke, mungkin begitu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan cukup jelas, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.